Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada dimanapun. Pada saat ini kembali berjumpa dengan kami Majelis Resort GKI Kesongan dalam program Renungan dan Doa Malam. Pada kesempatan ini sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta berdoa, mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai saat ini Engkau juga mencukupkan segala keperluan kami. Dan pada kesempatan ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Allah. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati juga seluruh anggota jemaat dimanapun berada, supaya mereka juga mampu memahami firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai itu bukan hanya terjadi pada saat ini, tapi sudah sejak lama. Bahkan di dalam firman Tuhan dituliskan ada salah satu nabi yaitu Yohanes yang menuliskan bagaimana sikap kita menghadapi ajaran sesat. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 26 sampai ayat 28 pembacaan Alkitab Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini saya bacakan demikian. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ajaran-ajaran sesat itu terus senantiasa digulirkan atau kemudian diajarkan. Dan kita harus berhati-hati untuk kemudian jangan sampai terpengaruh dengan ajaran ini. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dituliskan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Tercatat berarti banyak cara, banyak kemudian metode apapun yang dipakai oleh pengajar sesat itu supaya kita ini tersesat, tidak mendengar hal yang benar. Dan kemudian banyak juga godaan-godaan yang lain sekiranya iman kita itu goyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sungguh luar biasa firman Tuhan bagi kita supaya kita tetap setia dalam iman percaya kepadanya. Dan pada saat itu juga kita diberi kemampuan supaya kita ini jangan sampai terpengaruh, dan kemudian kita boleh melihat upaya-upaya bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Yang pertama ialah bahwa Dia rela menjadi manusia turun ke dalam dunia. Karena kita tidak mampu mengenal Allah yang adalah roh itu, sehingga Dia sendiri turun ke dalam dunia menjadi manusia, supaya kita itu gampang melihat contoh, kemudian gampang memahami apa yang diajarkannya, karena Dia bukan hanya mengajarkan firman Tuhan dan menyampaikannya, tetapi langsung mempraktekannya. Yesus Kristus langsung mempraktekkan apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia firmankan. Sehingga kita sungguh-sungguh memiliki teladan contoh langsung yang dipraktekkan oleh Tuhan kita. Dengan demikian kita tidak gampang untuk dipengaruhi dengan ajaran yang lain karena kita punya guru yang asli. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, bahwa kita ini tidak harus gampang disesatkan oleh ajaran apapun. Kita bersyukur firman Tuhan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sehingga kita bahasa apapun, dari suku manapun, dari belahan dunia manapun, bisa memahami firman Tuhan, bisa mengertinya, karena kita membacanya, kita membandingkannya dengan ajaran-ajaran yang lain itu gampang.
Dengan demikian kita tidak gampang kemudian dipengaruhi, tidak gampang dibawa ke dalam ajaran yang lain. Karena kita bisa membaca firman ini dengan bahasa yang kita mengerti, yang kita tahu sehari-hari. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya yang ketiga, bahwa kita itu tidak harus dengan gampang disesatkan dengan ajaran yang tertulis di dalam bacaan hari ini, yaitu sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Bapak Ibu, ini bayangkan bahwa kita ini sudah diurapi, sudah kemudian diterima, sudah ditebus. Dan di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Dengan demikian Bapak Ibu, kita ini di bawah kendali kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga tidak gampang bagi siapapun dan apapun caranya untuk mempengaruhi kita dalam ajaran sesat. Jadi Bapak Ibu, paling tidak 3 macam ini Bapak Ibu merupakan kekuatan bagi kita, merupakan modal bagi kita supaya kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Karena sungguh-sungguh ajaran-ajaran itu membuat kita jauh daripada Tuhan dan merugikan kita. Dan beberapa nas yang akan kita renungkan hari ini, bagaimana kita harus terus meyakinkan diri kita dan terus kemudian memberitakan kepada orang lain, sehingga sungguh-sungguh kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran apapun, tapi hanya percaya kepada ajaran Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, salah satu nas yang sangat menarik juga bahwa kita harus tetap meyakinkan diri dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka di ayat 28 demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Bapak Ibu, kita jangan malu mengakui bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Nah, oleh karena itu kita jangan ragu, jangan malu, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah dipermalukan. Salah satu nas yang kemudian Matius pasal 10 ayat 32 juga mengingatkan kepada kita supaya kita itu jangan ragu-ragu mengakui dia. Karena di dalam nas ini berkata demikian, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan juga mengakui di depan Bapakku yang di sorga. Sebaliknya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ini jaminan Bapak Ibu kepada kita, bahwa kita jangan sampai terpengaruh dan tetap harus setia di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kesetiaan itu teruji Bapak Ibu ketika kita mengalami berbagai pergumulan, ketika kita jauh, dan ketika kita juga menghadapi berbagai pengajaran-pengajaran. Disitulah iman dan juga kesetiaan iman kita teruji kepada Tuhan. Seorang suami dikatakan setia ketika dia teruji jauh dengan tinggal dengan istrinya, atau sebaliknya. Demikian juga orang akan setia kelihatan ketika kemudian dia jauh. Disitulah dia akan membuktikan, oh saya setia atau tidak. Kita tinggal di bumi, kita juga harus menyatakan dan membuktikan kita setia dalam iman percaya kepada Allah. Karena dia sendiri menyertai kita. Selanjutnya ayat berikutnya Bapak Ibu, apa yang akan didapat oleh penyesat-penyesat dan orang-orang yang melakukan pengajaran sesat ini? Di dalam kitab 2 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 1-3. Hukuman untuk mereka telah lama tersedia. Hukuman itu sudah tersedia. Dan mereka akan mengalami hukuman itu. Kemudian juga di ayat yang ketiga, masih pasal 2 ayat 3, 2 Petrus, kebinasaan tidak akan tertunda. Tidak ada harga apapun yang bisa ditawar-tawar tentang hal ini. Semuanya sudah disediakan bagi setiap orang yang melaksanakan penyesatan itu. Jadi tugas kita sehingga dengan sangat mesra, dengan sangat ramah, dengan sangat indah, di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28 itu mengajak dengan kalimat, maka sekarang anak-anakku. Bukankah panggilan anak-anakku itu panggilan yang sangat mesra sekali, yang sangat bagaimana gitu menganggap kita ini adalah orang yang istimewa.
tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi kita ini adalah anak-anak yang sudah ditebus, yang disayanginya. Oleh karena itu kita harus percaya dan jangan berkhianat dalam iman percaya kepada Dia. Karena hanya di dalam Dialah tersedia kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Percayalah akan hal itu Bapak Ibu saudara-saudara, dan tetaplah teguh dalam ajaran Kristus Yesus Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan jikalau kerap kali kami juga terpengaruh dengan berbagai hal-hal yang kami dengar tentang ajaran-ajaran yang menarik, ajaran-ajaran yang sifatnya menguntungkan, ajaran-ajaran yang sifatnya menyenangkan telinga kami. Oleh karena itu melalui firman ini kami sungguh-sungguh harus menyeleksi ajaran itu, harus membandingkannya, harus mengetahuinya, sehingga kami sungguh-sungguh tidak mudah terpengaruh oleh apapun juga. Demikian juga kami berdoa ya Bapak atas pergumulan saudara-saudara kami. Mungkin saja mereka tetap bersatu secara kekeluargaan tapi mereka berbeda dalam iman. Tolong ya Tuhan, Engkau tetap merangkul kami, Engkau tetap mengembalikan mereka dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya jangan ada satu kami yang hilang, jangan ada satu pun di antara kami yang tersesat. Tapi kami sungguh-sungguh dikumpulkan dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau ya Allah. Demikian juga pemberitaan firman Tuhan terus diberitakan, berkatilah ya Tuhan. Supaya setiap orang yang belum percaya boleh percaya. Dan kami yang percaya boleh senantiasa setia sampai akhir hayat kami. Demikian pun pula ya Bapa, berkati seluruh anggota jemaat dimanapun berada. Mungkin mereka sakit, sembuhkan. Mungkin mereka mencari pekerjaan, beri pekerjaan. Mungkin mereka mendambakan keturunan, beri keturunan. Atau mereka pada saat bergumul mencari pekerjaan, bergumul juga tentang makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, atau apa saja. Mari Tuhan kuasai, karena sungguh-sungguh melalui kelemahan kami itu, kuasa penyesat boleh merajalela, tetapi ada pengurapan kuasa Tuhan di dalam diri kami sehingga membuat kami tetap setia. Kami mengucap syukur ya Bapa atas waktu istirahat yang Kau sediakan. Mampukan kami menikmatinya, jauhkan dari berbagai hal. Sekiranya ada niat buruk, batalkanlah ya Bapa, supaya setiap orang menikmati istirahat boleh dengan aman dan nyaman menikmatinya. Demikian pula ya Bapa, kami serahkan sungguh-sungguh kehidupan kami, pelayanan kami, gereja kami, persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.